Hai, aku Toge. Aku si kecil yang ceria. Hai, aku kacang panjang. Aku si panjang yang tak pernah pendek. Kok bisa begitu? Iya, karena walau aku dipotong-potong, tetap aku disebut kacang panjang, bukan kacang pendek. Hai, aku kacang tanah. Aku coklat tapi gurih. Hai, aku timun, aku hijau, dan banyak biji. Hai, aku cabe. Aku pedas, tapi enak. Hai, aku Kol. Aku paling besar dari teman-temanku. Hai, aku kemangi. Aku yang memberi bau sedap pada teman-temanku. Kami semua adalah keluarga Karedok. Kasih, relasi, doa, kepedulian. Menyambut bulan keluarga tahun ini, kami mengajak kalian untuk ikutan acara-acara kami yang seru abis loh. Iya, betul sekali. Banyak acara yang seru untuk keceriaan keluarga loh. Ada acara virtual rekreasi. Ada podcast. Ada seminar-seminar. Ada lomba foto berhadiah juga loh. Tuh kan, seru banget ya. Yuk ikuti terus acara bulan keluarga bersama kami. Yeay! Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada kebaktian GKI Surya Utama pada hari ini 3 Oktober 2021. Selamat datang di bulan keluarga GKI Surya Utama. Kemarin kita semua sudah diajak oleh panitia untuk rekreasi virtual ke Yerusalem. Di minggu kedua ini, yaitu Sabtu 9 Oktober 2021, jemaat kembali diundang untuk mengikuti seminar finansial dengan tema perencanaan keuangan sehat di masa new normal. Bapak Ricci sebagai Head of Research and Management Portfolio dari salah satu bank swasta di Indonesia akan membahas mengenai cara-cara mengelola keuangan serta investasi yang baik di masa new normal. Acara ini bebas biaya. Jemaat dapat melakukan pendaftaran melalui link yang tertera pada layar. Informasi lebih lengkap dapat dicek melalui warta digital GKI Surya Utama. Untuk memeriahkan bulan keluarga, jemaat juga diundang untuk ikut dalam lomba foto keluarga yang diadakan selama bulan keluarga. Jemaat dapat berfoto bersama keluarga masing-masing dengan kreasi tema yang unik. Tentunya hadiah menarik untuk foto keluarga yang paling seru. Informasi lebih detail mengenai lomba foto dan seluruh acara bulan keluarga dapat dilihat di warta digital GKI Surya Utama. Demikianlah warta gereja hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang Esa, Raja yang Esa, umat pun Esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Sudah hampir selesai tahun 2021 ini, tetapi sebelum selesai di sini kita memasuki bulan keluarga di bulan Oktober. Dan minggu pertama Oktober itu bukan saja pembukaan bulan keluarga, tapi juga kita rayakan sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia, yang artinya adalah kita diingatkan bahwa kita orang-orang percaya, murid-murid Kristus, dimanapun kita berada, apapun denominasi gereja kita, kita adalah satu tubuh Kristus, satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau berbicara tentang bagaimana untuk bisa bersatu, karena bersatu itu tidak mudah, saudara-saudara. Bersatu sebagai pasangan, bersatu sebagai keluarga, bersatu sebagai gereja, apalagi bersatu di antara gereja-gereja yang berbeda denominasi, berbeda tradisi, itu tidak mudah. Di sini pentingnya kita mau sama-sama belajar mengosongkan diri, sama-sama mau belajar untuk mengarahkan hati kepada Tuhan, dan mau sama-sama belajar untuk melihat yang lebih utama, sehingga hidup kita bukan hanya soal kenyamanan kita, soal kita menjadi yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Dan terutama secara khusus hari ini kita mau melihat bagaimana pengosongan diri kita juga bisa menjadi teladan kasih bagi anak-anak, bagi generasi muda dan yang akan datang. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah
Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari, namun kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam pementingan diri, kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri. Meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaruilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Sang Sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah sekala Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami rindu sukacita damai sejahtera untuk selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, dalam segala relasi kami. Untuk itu biarlah kami mau belajar daripadamu, kami mau memberikan diri kami dibentuk dalam kerendahan hati sehingga damai sejahtera dan sukacita itu boleh selalu hadir melalui perilaku kami, melalui cara kami menyikapi berbagai persoalan. Sehingga dengan demikian janji cinta kasih Allah juga boleh nyata, terpancar, menjadi kesaksian melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang lelaki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan
kami betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami betapa mulia. Di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit. Dinyanyikan umat-Mu. Bacaan Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada,
Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dilanjutkan pasal 2 ayat 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Kristus menurut Markus pasal 10 ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain,
ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Ray dan Mami mau bertanya. Menurut Cici, kasih itu apa? Kasih itu cinta, mengasihi orang. Itu hal yang baik untuk dilakukan. Iya. Iya. Iyalah. Jadi membantu pekerjaan Mami. Mama mau ngasihin Papa mau nganterin Mama pergi rapat. Waktu Mami Papa kerja, Papa peluk Mami. Jadi memijar Mami saat Mami kayak sakit. Pijit Daddy dan merapikan kasur buat Daddy. Mau bikinin makanan buat Papa. Mami memijat Daddy kalau Daddy lagi sakit punggungnya atau apa. Oke, terima kasih ya, Rey. Ya. Makasih ya, Ci. Ya. Dadah. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang dewasa mengenal Allah? Dengan belajar, dengan membaca Alkitab, dengan datang beribadah, dengan berdiskusi. Bagaimana kita sebagai orang dewasa mengalami Allah? Mungkin melalui pengalaman religius, mungkin melalui mujizat, tapi itu tidak terlalu sering terjadi. Kita sebagai orang dewasa mengalami Allah melalui relasi dengan sesama. Kita mengalami pengampunan Allah ketika kita mengalami diampuni, dimaafkan kesalahan kita oleh sesama. Ketika kita mampu mengampuni sesama kita. Nah, sekarang bagaimana anak-anak mengenal Allah? Bagaimana anak-anak mengalami Allah? Saudara-saudara, melalui cinta kasih. Melalui cinta kasih yang tentunya dimulai berawal dari cinta kasih di dalam keluarga. Nah, video barusan tadi menggambarkan itu video yang nggak pakai skrip ya. Jadi anak-anak itu tidak disuruh menghafal, tapi jujur jawaban dari mereka. Ketika ditanya apa itu kasih, jawabannya agak abstrak. Apa itu kasih? Hal yang baik untuk dilakukan. Tapi apa itu kasih? Tetapi ketika ditanya lebih lanjut, apakah menurut kamu, orang tua kamu, Dedi, Mami, Papa, Mama saling mengasihi? Iya. Iyalah gitu ya. Kok bisa bilang begitu? Kenapa? Karena ada tindakan-tindakan yang nyata yang mereka lihat. Dan dari situ mereka mengenal kasih. Dan dari keluarga yang saling mengasihi, yang mempraktekkan kasih, pengertian, penerimaan, termasuk juga pengampunan, di situ anak akan mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini teks Injil kita, pembacaan dari Markus tadi berbicara tentang diskusi Yesus dengan para orang Farisi, diskusi teologis tentang perceraian, yang kemudian dilanjutkan dengan anak-anak yang dihalangi untuk datang kepada Tuhan dan Yesus menegur orang yang menghalang-halangi mereka. Nah, saya nggak mau menyambung-nyambungkan, tetapi tentu bukan suatu kebetulan bahwa dua cerita yang tidak persis senada ini bertempelan, bersisian dalam pembacaan Injil kita. Di satu sisi ini kan tentang bicara soal diskusi teologi untuk orang dewasa. Ya, bagaimana orang mengenal Allah
bagaimana orang bertanggung jawab secara teologis, itu bicara dalam bagaimana mereka menjalani pernikahan mereka. Dan ketika bicara tentang anak-anak adalah jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah di sini saudara-saudara, sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya di sini ada sebuah pesan yang mau mengatakan bahwa bagaimana kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan antara suami dan istri itu dijalani, maka itu menjadi sebuah penentu apakah mereka membawa anak-anak datang kepada Tuhan, atau justru sebaliknya menghalang-halangi anak-anak untuk mengenal Tuhan. Karena seperti tadi saya katakan di awal bahwa untuk anak-anak mengenal Tuhan tidak bisa dengan wacana-wacana teologis, tetapi melalui pengalaman cinta kasih yang juga dicontohkan oleh orang tuanya. Cinta kasih orang tua kepada anak. Kalau orang tua yang keras, yang tidak mau pengertian, yang suka marah-marah, yang penuh dengan kritik, maka tentu ada konsep tentang otoritas ilahi yang juga menakutkan. Atau mungkin sebaliknya orang tua yang terlalu membiarkan, terlalu sebodoh amat, maka juga akan muncul dalam benak si anak konsep tentang Allah yang juga tidak akan ikut campur, tidak akan ada di sana ketika dia butuh. Nah, oleh karena itu relasi kasih di dalam keluarga itu membuat anak-anak itu merasa bisa datang kepada Tuhan, atau justru sebaliknya, jangan-jangan terhalang untuk datang kepada Tuhan. Dan tentunya ini kasih yang dilakukan dari orang tua terhadap anak, tadi seperti saya katakan contohnya orang tua yang sebodoh amat, orang tua yang keras, atau orang tua yang penuh kasih, baik, pengertian, lemah lembut, sabar, itu menjadi gambaran otoritas ilahi. Tapi juga kasih orang tua terhadap sesamanya. Bagaimana orang tuanya memperlakukan karyawannya, memperlakukan teman-temannya, memperlakukan tetangganya. Ya, kalau orang tuanya penuh dengan hormat, menghargai orang lain, tidak membeda-bedakan, anak juga belajar. Dan juga seperti tadi video tadi, anak melihat kasih di antara papa dan mamanya. Bagaimana mereka saling berkomunikasi, bagaimana mereka saling mendukung, saling melengkapi. Bukan dengan hal yang rumit-rumit, tetapi dengan misalnya menyediakan masakan, mengantar pergi rapat, memijat kalau pegel, atau memeluk ketika mau pergi kerja. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara tentang menjalani kehidupan pernikahan, kehidupan berkeluarga, memang bukan hal yang mudah. Banyak pernikahan itu berakhir dalam perceraian. Kalau di luar negeri itu sudah sangat umum. Ya, dikatakan bahkan 2 dari 3 pernikahan berakhir dalam perceraian. Ini angka yang besar ya, kita nggak akan mau naik pesawat kalau 2 dari 3 pesawat yang terbang nyungsep. Kita pasti nggak akan mau naik pesawat, mendingan naik mobil atau naik kapal. Nah saudara, tetapi mungkin kalau diantara kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang gereja mungkin tidak sampai bercerai. Tapi jangan-jangan sudah terjadi perceraian di dalam keluarga itu, perceraian hati. Ketika sudah tidak mau peduli satu dengan yang lain, ketika sudah istilahnya ilfil gitu ya, sudah sebel setengah mati, apapun yang dilakukan tuh rasanya salah, menyesal rasanya menikah dengan orang ini, sudah malas ngomong, sudah malas urusan, pokoknya sudah nggak ada lagi kita ya, ini udah kamu, aku gitu ya, tidak ada lagi kebersamaan. Dan mungkin dia bertahan, kemudian katanya ya ini mah bertahan cuma demi anak-anak, atau ya udahlah namanya juga kita orang Kristen masa bercerai, ya udahlah biarinlah, tinggal lihat aja siapa yang duluan dipanggil Tuhan gitu ya. Saudara-saudara, tapi apakah itu yang harus dilakukan, harus dijalani? Hidup cuma sekali lalu menjalani kehidupan pernikahan, kehidupan berkeluarga hanya sekedar bertahan dan tunggu-tungguan siapa yang dipanggil Tuhan duluan. Dan saudara, kalau kita bicara kembali soal keberadaan anak-anak dalam keluarga, karena banyak sebagian besar pernikahan memiliki anak, walaupun tidak harus semua orang yang menikah memiliki anak. Saudara-saudara, maka ini juga tidak berarti ketika orang tuanya tidak akur, lalu mungkin tidak berantem di depan anak, berusaha tetap menjalankan peran sebagai orang tua, bukan berarti anak tidak merasakan bahwa ada cinta kasih yang hilang, bahwa ada hubungan yang retak di dalam keluarga. Dan ini tentu mempengaruhi bagaimana mereka merasa aman, memahami makna keluarga, memahami kasih tanpa syarat. Nah, oleh karena itu di sini saya mau bicara sedikit tentang pernikahan, tentang menjadi pasangan, menjadi penolong yang sepadan.
Nah, tadi dalam bacaan Alkitab yang pertama dari Perjanjian Lama dibacakan Kejadian pasal 2. Bagaimana Tuhan memandang manusia itu tidak baik seorang diri saja, maka diciptakanlah penolong untuknya. Tetapi penolong yang pertama diciptakan adalah hewan. Ya, dan di situ manusia tidak menemukan penolong yang sepadan, maka dibuatnya dia tidur nyenyak dan diciptakannya lah manusia yang lain untuk menjadi penolong yang sepadan. Nah, tapi seringkali konsep menemukan penolong yang sepadan ini kemudian dipahaminya keliru. Dipahaminya dengan berfokus pada diri saya, ego saya. Saya mencari penolong yang sepadan untuk saya. Apakah saya sepadan untuk dia? Nggak tahu. Tapi dia harus menjadi yang terbaik untuk saya. Ya, dia harus yang sempurna di mata saya. Apakah saya sempurna? Apakah saya layak? Apakah saya kompatibel sama dia? Itu nasibnya dia ya. Kalau buat saya dapat pasangan yang baik itu berkat. Kalau buat dia musibah itu nasibnya dia. Menjadi sangat egosentris. Dan oleh karena itu saudara-saudara, ketika orang memasuki hubungan pernikahan, membangun keluarga dengan konsep yang egosentris, saya punya pasangan untuk menolong saya, melengkapi saya punya anak untuk meneruskan mimpi saya, untuk menjaga saya kalau saya nanti sudah tua, dan sebagainya. Ketika kita yang menjadi pusat dunia, maka saudara ini adalah resep untuk ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan kita dan juga ketidakbahagiaan orang-orang yang ada dalam lingkaran keluarga kita. Dan kalau kita memang punya mentalitas yang egois seperti itu, sebaiknya mencari penolong yang sepadan yang pertama aja, ya, di antara hewan-hewan. Maksudnya bukan berarti nggak boleh berelasi dengan sesama, tetapi kita tidak bisa memasuki sebuah hubungan yang sangat otentik, yang sangat intim, dan yang kontrak seumur hidup, hanya bisa dipisahkan oleh maut dengan mentalitas yang egois, mentalitas menuntut, meminta, mengharapkan. Dan juga seringkali yang kedua, kesalahan yang kedua, yang pertama tadi adalah pemahaman penolong yang sepadan adalah pemahaman yang egois, egosentris. Yang kedua adalah pemahaman kata sepadan dipersempit menjadi sepadan dalam arti latar belakang, kriteria, spesifikasi. Jadi mencari pasangan itu seperti beli gadget ya, speknya apa nih gitu ya, berapa watt, dia bisa apa aja, berapa gigabyte dan sebagainya. Pendidikannya apa, latar belakang keluarganya apa, kondisi ekonominya bagaimana dan sebagainya. Padahal pemahaman sepadan itu bukan sekedar spesifikasi dan kriteria. Hal-hal seperti itu tentu akan mempermudah, kalau memang terlalu jomplang itu memang agak sulit. Tetapi bukan itu sebetulnya, karena banyak orang yang di atas kertas secara kriteria kompatibel. Udah kurang apa lagi, sama-sama berpendidikan tinggi, sama-sama dari keluarga Kristen, satu gereja, mungkin juga kalau udah dilihat CEO-nya apa ya segala macam, MBTI-nya udah klop deh gitu mungkin. Tapi saudara-saudara, pasangan yang sepadan itu bukan sekedar resume, tetapi bagaimana bisa menjadi partner untuk saling mengisi dan mau belajar bertumbuh bersama. Nah, oleh karena itu bagaimana kita membongkar yang pertama, membongkar kesalahan yang pertama, egosentrisme dalam pernikahan, dalam kehidupan keluarga, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ya, atau mungkin sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ketika kita memiliki konsep yang egois di mana keluargaku ada untuk membahagiakan aku, untuk membuat hidupku lengkap, maka di sini kita mau belajar sebagai orang Kristen, teladan kita tentu adalah Yesus Kristus. Dan obat untuk egosentrisme adalah pengosongan diri. Dalam surat Ibrani tadi pasal 2 ayat 9 dikatakan Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kalau kita baca surat Filipi juga dikatakan dia yang memiliki segalanya, dia meninggalkan semuanya untuk turun menjadi manusia, bahkan menderita dalam kehinaan. Nah, saudara-saudara, konsep pengosongan diri di sini bukan berarti saya mengatakan kalau misalnya ada orang yang dalam pernikahan dianiaya, dipukuli, dihina, lalu disuruh udahlah kamu mengosongkan diri. Terimalah, orang Kristen nggak boleh bercerai. Ya udahlah kalau kamu disiksa apa terima aja gitu. Kosongkan dirimu, tinggalkan egomu. Enggak. Karena konsep orang bisa mengosongkan diri kalau dia penuh. Kalau dia udah kosong, udah diinjak-injak, udah tertindas, ya suruh mengosongkan diri lagi, itu kita menggunakan agama untuk melanggengkan penindasan. Tapi itu untuk kesempatan lain kita bicara soal itu. Tapi ketika kita bicara soal pengosongan diri adalah ketika kita berada di posisi yang lebih secure. Ya, di situ kita mengosongkan diri. Ketika ya, ambil contoh, misalnya ketika kita lebih secure, kita punya pasangan yang insecure,
Insecure-nya mungkin muncul dengan sikap cemburuan. Kan kesel ya kalau dicemburui terus-menerus gitu ya. Apa sih orang gak kenapa-napa dituduh yang enggak gitu ya. Tapi saudara-saudara kalau kita melihatnya sebagai dari sudut pandang egosentris gitu ya. Aduh, saya jadi gerah deh ya. Saya ngobrol sama orang salah, pergi ke kantor pakai parfum dituduh yang enggak, apa saya harus berpenampilan buruk rupa gitu, apa enggak boleh gitu ya. Mungkin kesel gitu ya. Tapi ketika kita mengasihi seseorang, to love is to understand, or at least try to understand. Mengasihi itu adalah ketika kita berusaha memahami, bukannya sekedar memberikan atau memasukkan konsep kita tentang mengasihi pada dirinya. Kamu ngertiin saya dong, saya ini ya begini orangnya, kamu harus mengerti. Ya, tetapi to love is to understand, berusaha memahami kenapa dia merasa insecure seperti itu. Dan misalnya kalau tadi contohnya gitu ya, punya pasangan yang jealous, maka berhadapan dengan orang yang jealous adalah be kind. Be kind, jadilah baik. Berusaha untuk mengerti, jangan malah gitu aja cemburu gitu ya, kayak anak kecil aja, kayak remaja deh pakai cemburu. Itu akan membuat orang makin insecure. Atau misalnya gitu ya, kan kadang-kadang pasangan suaminya, aku jelek ya, aku sekarang udah gini gitu, itu sama ya memang sih gitu ya, itu kan wah jahat sekali gitu. Saudara belajar untuk tidak membuat orang semakin insecure, tapi berusaha untuk menunjukkan kasih sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah ini jadi perlunya kita mengosongkan diri, memikirkan kepentingan orang lain sebagai yang lebih utama daripada kepentingan kita. Atau setidaknya tidak menganggap kepentingan kita lebih penting daripada orang lain. Yang kedua saudara-saudara, tadi yang pertama ya kesalahan pertama dalam memasuki relasi adalah egosentrisme, maka belajar untuk mengosongkan diri. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang yang sepadan itu sebagai kriteria yang udah ketika awal memasuki pernikahan sudah dicek semuanya, udah oke, masuk pernikahan ini gak akan pernah berubah dan ini harus berfungsi sepenuhnya. Padahal makna sepadan itu adalah bagaimana kita bisa saling mengisi satu sama lain. Bagaimana kita bisa membuat hidup yang lain itu menjadi lebih mudah, bukannya lebih susah. Orang memasuki relasi itu harusnya sudah menjadi orang yang happy, ya, orang yang bahagia, orang yang puas, orang yang bukan puas dalam arti semua sudah tercapai, tetapi konten, bukan konten ya, dia at peace, dia berdamai dengan hidupnya bukan karena dia kekurangan, kesepian, sedih, depresi lalu mencari orang untuk mengisi. Itu akan sulit. Karena seperti mengisi sumur yang dalam atau kantong yang bolong. Kita harus idealnya kita sudah harus settle ya, sudah harus at peace dengan diri kita. Tetapi juga pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa memulihkan. Karena nggak ada orang yang sempurna. Mungkin kantong emosi kita itu nggak bolong besar, tapi ada bocor kecil-kecil. Dan pasangan yang baik adalah juga untuk bisa membantu memulihkan ya, makanya tadi bicara soal menghadapi orang yang insecure, be kind, be loving. Nah, penolong yang sepadan ini juga artinya bagaimana, bukan sekali lagi bukan soal resume, bukan soal kriteria, tapi bagaimana kita berusaha membuat hidup yang lain lebih mudah. Tadi anak-anak itu ditanya, bagaimana papa dan mama saling mengasihi? Mama masak buat papa. Bukan berarti harus seorang istri memasak untuk suami, tetapi itu adalah bagian untuk membuat hidup pasangannya lebih mudah. Pulang ke rumah ada makanan. Atau papa mengantar mama pergi rapat. Bisa kan pergi naik taksi, atau mungkin bisa nyetir sendiri, kenapa mesti diantar? Tapi membuat hidup lebih mudah, lebih menyenangkan. Nah sepadan juga dalam peran nyata artinya juga berusaha untuk belajar bersama. Karena manusia itu bukan seperti gadget atau produk home appliances yang kalau spesifikasi segitu udah sampai dia rusak ya udah begitu. Tapi kita adalah makhluk yang bisa bertumbuh, berkembang, bisa belajar. Dan kadang-kadang belajar itu bukan soal yuk kita sama-sama belajar masak atau belajar dansa atau mungkin belajar olahraga atau apa. Tapi bagaimana belajar untuk terus mengembangkan diri. Dan seharusnya pasangan kita itu menjadi sumber belajar yang paling aman. Nah, tapi seringkali orang berpikir gini, kalau kamu cinta sama saya, kamu nggak boleh mengkritik saya. Terima saya apa adanya. Ya. Dan seringkali juga ketika kita sedang menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, kepada orang yang kita kasihi, itu memang seringkali mungkin sudah
dalam kondisi mental yang udah capek gitu ya, udah nggak tahan. Sehingga ketika itu disampaikan memang menjadi kritik yang kesannya menyerang. Ya, kamu tuh selalu kayak gitu sih. Kan udah dibilang yang berkali-kali, nggak bisa berubah jadi orang. Ya, itu memang akan menjadi terdengar sebagai sebuah kritik yang menyakitkan. Saya pikir kamu mengasihi saya pikir kamu sayang sama saya, kok kamu mengkritik saya, kok kamu menyerang, kan kamu tahu saya kayak gitu. Kenapa kamu nggak bisa terima saya apa adanya? Nah, oleh karena itu dalam relasi, pernikahan, keluarga, perlu dibangun kultur untuk mau belajar bersama dari awal. Jadi sehingga belajar bersama itu pelajaran yang penting tentang kebutuhan diri kita untuk berubah, bertumbuh itu tidak disampaikan saat sudah kesel, sudah capek, atau mungkin dalam keadaan takut gitu ya. Maksudnya, aduh ini kenapa kayak begini ya, mau bagaimana hidup kalau berhadapan dengan orang kayak begini. Tetapi menjadi kultur di mana memang sejak awal kita mau terus belajar bersama, dan disitulah seharusnya makna penolong yang sepadan. Penolong itu juga artinya saling, bukannya ada satu orang yang butuh asisten, tetapi bagaimana saling melengkapi. Nah, saudara-saudara, disinilah ketika kita mengupayakan relasi yang sehat, yang penuh cinta kasih, yang penuh dengan penghargaan, di situ niscaya, atau jika Tuhan berkenan, maka di situ anak-anak bisa melihat bagaimana Tuhan juga mengasihi. Bagaimana Tuhan juga mau mereka bertumbuh di dalam iman, di dalam karakter. Kalau orang tuanya aja masih terus belajar, kenapa sih anak nggak mau belajar? Kalau orang tuanya masih mau saling mendengarkan, diberi masukan, masa anak memberontak ketika dinasehati? Dan sebaliknya dalam Mazmur pasal 8 yang tadi dinyanyikan, dikatakan dari mulut anak-anak di situ Tuhan menaruh kebenaran. Dan seringkali juga ketika dalam keluarga, orang tua juga bisa belajar tentang kasih, tentang pengampunan dari anak-anak. Jadi relasi kasih itu bukan hanya orang tua lebih bijak, lebih tahu segalanya, dan anak yang harus belajar. Orang tua juga bisa belajar dari anak-anak. Di mana anak-anak mengajarkan tentang kasih, ketulusan, tanggung jawab. Nah, saudara, ada orang-orang yang ada pasangan-pasangan yang berpikir bahwa kami nih sebetulnya ya kalau bukan karena anak sih udah pisah dari dulu. Seakan-akan itu sesuatu yang buruk, ya memang tidak menyenangkan mendengarnya. Tetapi sebetulnya justru itu, bukankah itu cara Tuhan mempersatukan keluarga karena anak-anak? Bukan berarti kemudian hanya segitu aja, karena sebetulnya kata karena anak-anak itu bisa diganti. Saya sih bertahan dalam pernikahan ini karena uang, kalau enggak saya mau dapat uang dari mana kalau saya pisah dari dia? Atau karena kalau bercerai itu mahal bagi harta gono gini, udahlah biarin aja lah, bertahan aja gitu. Bukankah lebih baik bertahan dalam pernikahan karena anak-anak? Atau mungkin kita ganti kata-katanya, ya saya mau bertahan dalam pernikahan karena saya bahagia. Kalau saya nggak bahagia juga saya nggak mau sama dia. Artinya kan juga ada sebuah sumber candu ya, addiction. Sebuah syarat. Bukan berarti ini kasih tak bersyarat. Ya saya bertahan dalam pernikahan ini karena saya ya karena agamanya, karena takut akan Tuhan. Atau karena apa kata keluarga besar saya kalau saya bercerai. Nah jadi kalau misalnya ada saudara-saudara saat ini mendengarkan khotbah ini dan berpikir saya mau bertahan dalam pernikahan karena anak-anak, itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan pernikahan saudara. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah kesialan, tetapi jangan kemudian hidup itu hanya dalam mode bertahan. Ya survival mode ya, ini cuma bertahan. Tidak menikmati, tidak flourishing, tidak bertumbuh, berkembang dan hidup dalam kelimpahan cinta kasih. Oleh karena itu, apapun yang menjadi sebab saudara bertahan dalam pernikahan, syukurilah itu dan bertumbuhlah dari situ. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bertahan demi anak-anak, ya kalau gitu jangan cuma bertahan. Jadilah teladan cinta kasih demi anak-anak. Jadilah orang tua yang benar demi anak-anak. Jadilah pasangan suami istri yang saling mengasihi, saling menghormati juga demi anak-anak. Saudara-saudara, semua ini disampaikan tidak mudah. Dan juga saya juga mau bicara kepada orang-orang yang mungkin sudah telanjur, sudah pada point of no return, ya mungkin sudah kayaknya udah nggak mungkin untuk bisa seperti itu ya yang ideal, bagaimana bisa akur suami istri saling mengasihi dan sebagainya, atau bahkan mungkin sudah berpisah. Saudara-saudara, bukan berarti sebuah kenyataan yang tidak menyenangkan itu menjadi gambaran akhir dari perjalanan hidup kita.
Poinnya adalah tetap pada diri kita, bagaimana kita mau mengosongkan diri, bagaimana kita mau menyangkal diri kita, tidak mementingkan ego kita dalam relasi kita dengan sesama. Bagaimana kita juga mau belajar mengampuni, bagaimana kita mau belajar mengasihi dengan tulus, bagaimana kita mau belajar untuk mendengarkan masukan kritik. Karena selama kita masih hidup, maka Tuhan masih terus memproses kita. Jadi jangan berkecil hati. Bulan keluarga kadang-kadang memang menjadi bulan yang berat bagi orang-orang yang hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Wah, sebulan penuh ngomongin keluarga harmonis, bina pasutri, suami istri harus berduaan, duduk bersisian, sekarang pakai Zoom lagi ya. Duduk bersisian, harus tersenyum. Tidak perlu berkecil hati. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi selama kita mau berusaha terus, saudara-saudara percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mencurahkan kasih-Nya untuk memulihkan, untuk mengampuni, dan juga untuk terus memberikan kita kesempatan yang baru. Tuhan beserta kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk orang-orang yang ada dalam hidup kami. Untuk orang-orang yang mengasihi kami dan yang juga kami kasihi. Untuk orang-orang yang mau tetap bersama dengan kami sekalipun kami punya karakter yang sulit, punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan. Ajarkan kami juga ya Tuhan untuk bisa mengasihi, bukan karena orang itu menyenangkan atau berguna bagi kami, tapi bagaimana kami bisa mengasihi karena itulah panggilan kami untuk mengasihi, untuk menolong satu dengan yang lain, untuk saling melengkapi. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Biarlah kiranya kami sebagai keluarga yang juga adalah murid Kristus, kami bisa menjadi gereja. Keluarga kami bisa menjadi tempat di mana orang beribadah melayani Tuhan. Bukan dalam kebaktian tetapi dalam pengosongan diri, dalam rasa syukur, dalam kemauan untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk relasi-relasi yang retak, yang rusak dalam keluarga. Baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara mantu dan mertua, antara kakak dan adik, atau siapapun juga Tuhan. Mampukan kami untuk tidak mengeraskan hati, mampukan kami untuk mengosongkan diri, mampukan kami untuk memberi ruang untuk pengampunan, termasuk juga mengampuni diri kami sendiri yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan biarlah cinta kasih Tuhan boleh bekerja dalam relasi-relasi yang rusak itu, memulihkan, memperbarui. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang
bergumul dalam iman karena permasalahan-permasalahan relasi mereka. Biarlah kiranya kasih Tuhan juga boleh meneguhkan dan memberikan jawaban dalam pencarian, dalam kekeringan spiritual yang mereka alami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami mau berdoa bagi keesaan tubuh Kristus, sehingga semua orang percaya boleh menjadi satu dalam hati, sehingga dunia boleh melihat kami dan percaya, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk upaya penanganan pandemi, baik oleh pemerintah, oleh berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk juga oleh gereja. Rencana kami untuk mengadakan ibadah hybrid, onsite, dan juga berbagai program kegiatan lainnya, Tuhan berikan kami hikmat dan akal budi sehingga kebijakan yang kami ambil tidak tergesa-gesa dan juga tidak mendatangkan ancaman bagi kesehatan dan kehidupan kami bersama. Kami mau serahkan Tuhan juga pergumulan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan kami mohon kekuatan dari Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dua Korintus 8 ayat 22 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita ungkapkan syukur kita atas kebaikan Allah dalam hidup kita melalui persembahan kita. Persembahan minggu dan persembahan bulanan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut. Marilah kita bawa persembahan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau lemah. Syukur atas kasih sayang dari Sanak dan Taman. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam hidup kami itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Tidak lupa kami juga berterima kasih atas firman Tuhan yang telah diberikan kepada kami.
Kiranya firman yang telah kami dengar tadi dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Firman yang telah kami dengarkan tadi telah mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepadamu. Bapa di surga, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi persembahan menurut kerelaan hati. Kiranya Engkau juga memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu, dan berkati pula para majelis jemaat yang akan mengelola agar dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Beragam rasa, bentuk dan warna, manis asin asam beradu berpadu, warnai hidup ini dalam segala suasana, bersama Tuhan sobat sejatiku. Dalam suka duka selalu Dia ada, membuatku bersuka. Haleluya. Inilah keluarga bertumbuh bersama dalam naungan Tuhan. Topang menopang, saling menguatkan, saling mengampuni, bersandar padanya, setia dalam doa, cerminkan kasih-Nya, berbagi kasih, melangkah bersamanya. Beragam rasa, bentuk dan warna, manis asin asam beradu berpadu, warnai hidup ini dalam segala suasana, bersama Tuhan sobat sejatiku. Dalam suka duka selalu Dia ada, membuatku bersuka. Haleluya. Inilah keluarga bertumbuh bersama dalam naungan Tuhan. Topang menopang, saling menguatkan, saling mengampuni, bersandar padanya, setia dalam doa, cerminkan kasih-Nya, berbagi kasih, melangkah bersamanya. Kami adalah keluarga Karedok. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.